Kita lanjutkan lagi dialog kita malam hari ini. Pak Parji, apa saja variabel-variabel atau ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi untuk bisa memasukkan pasal 340 agar pembuktian di persidangan berjalan dengan lebih lancar dan mudah untuk dibuktikan? Halo Pak Parji. Siap, Mas. Ya. Maka menurut saya ini yang penting, jangan sampai rekonstruksi besok itu menjadi sia-sia gitu ya. Kalau kerja kemudian rekonstruksi itu ya mengungkap terjadinya sebuah pembunuhan, tetapi kemudian tidak mampu membuat terang benderang tentang pembunuhan berencana, maka menjadi tidak memiliki relevansi secara optimal. Karena kalau kita bicara tentang pembunuhan itu sudah terang benderang terjadi, ya sudah ada nyawa yang melayang kan itu. Tetapi yang belum terang benderang itu adalah tentang perencanaan itu. Sehingga nanti bisa dikenakan pasal 340 ya, dan juga kemudian bisa mengungkap motifnya, bisa kemudian menangkap motifnya meskipun tidak tertuang secara eksplisit melalui pengakuan para pihak, para tersangka situ. Tetapi dengan rekonstruksi tadi itu, para penyidik bisa mengambil sebuah pendapat, pandangan, oh ini sebetulnya motif sejatinya, tidak kemudian mendasarkan pada pengakuan yang bersangkutan atau pada alibi yang bersangkutan. Jadi ada dua urgensi menurut saya yang penting dalam konteks rekonstruksi, sehingga tidak sekedar menambah kebisingan, menambah ke proses ini menjadi semakin riuh gitu. Yaitu pertama adalah membuktikan adanya pembunuhan berencana, perencanaannya itu di mana. Kemudian yang kedua adalah mampu menangkap secara objektif, secara faktual tentang motifnya, dan kemudian mampu mengkonfrontasi tentang motif yang diuraikan oleh para tersangka yang lainnya. Dengan demikian, maka kemudian akan diuraikan anatominya menjadi sebuah rangkaian perkara yang sistematis yang kemudian bisa dibuktikan di dalam persidangan nanti. Persidangan nanti akan bisa dibuktikan ketika jelas lokusnya, jelas tempusnya, dukungan alat buktinya, pemenuhan unsur-unsurnya, itu akan mudah dalam persidangan. Misalnya, unsur-unsur pembunuhan berencana itu yang harus dibuktikan, Mas Aryo. Baik, saya ke Pak Halius. Pak Halius, sekarang beban pembuktian ketika nanti sudah masuk ke pengadilan adalah berada di pundak jaksa, berada di Korps Adiaksa. Bagaimana Pak Halius bisa membantu untuk meyakinkan masyarakat agar jaksa-jaksa yang nanti bertugas, ada 30 orang jaksa ini, bisa memenuhi rasa keadilan dari masyarakat untuk bisa membuktikan yang menjadi tanda tanya sampai saat ini, karena motif aslinya atau motif awalnya sendiri pun juga masih dalam proses penyidikan. Sementara barang bukti yang ada pun juga sudah ada yang dimanipulasi. Silakan Pak Halius. Saya melihat sejak awal keseriusan Kejaksaan Agung dalam mendukung perkara ini bisa selesai. Pertama, Jaksa Agung sudah menetapkan 30 orang jaksa peneliti yang semuanya saya kira senior yang sudah berpengalaman dalam penelitian berkas perkara. Dan yang kedua, saya yakin, sangat yakin begitu ya, bahwa kejaksaan dalam menangani perkara ini sebagai jaksa peneliti yang akan memberikan panduan kepada penyidik terhadap kekurangan-kekurangan memantapkan perkara ini akan dilaksanakan dengan serius. Saya sangat yakin. Karena perkara ini bukan perkara kecil, itu pertama. Yang kedua, menyangkut sebuah institusi dan yang orang. Saya lihat rekonstruksi dari perkara ini itu hanya bagian pendukung daripada pembuktian suatu perkara, rekonstruksi, sehingga sebuah uraian daripada berita acara, keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti lainnya, itu yang direkonstruksi menjadi satu rangkaian perbuatan secara nyata yang bisa dilihat secara nyata dan akan menjadi bagian penting nantinya dalam rangka jaksa membawa perkara itu, membuktikan perkara di persidangan. Baik. Kita memang melihat ya tidak gampang membuktikan satu perencanaan. Tapi perencanaan ini yang saya lihat perencanaan yang bukan tidak dilakukan dalam tempo waktu yang lama. Ada waktu yang singkat gitu ya. Sehingga ada kesepakatan, persekongkolan dari beberapa orang
yang sekarang ada 5 orang tersangka ini untuk melakukan satu perbuatan pembunuhan. Nah, kita melihat memang agak sulit karena semua orang yang terlibat dalam rekonstruksi itu adalah mereka-mereka yang ada dalam satu poros gitu. Yang mereka notabene adalah bekas anak buahnya Pak Irjen Sambo. Tentu secara psikis, secara psikologis ini akan sangat berpengaruh terhadap mereka. Ada sungkan, ada takut dan sebagainya. Namun ini tentu ada kepiawaian daripada penyidik nanti bagaimana mereka merekonstruksinya sehingga menjadi satu rangkaian cerita bahwa memang benar telah terjadi satu perencanaan yang dilakukan oleh mereka. Siapa yang merencanakan, bagaimana bentuk pelaksanaan perencanaan itu dilakukan, siapa eksekutornya gitu, dan bagaimana cara-cara mereka melakukan pembunuhan itu. Itu semua akan tergambar dalam satu rekonstruksi. Baik, kalau tidak tergambar seperti itu, saya setuju dengan Pak Yo tadi bahwa tak akan sia-sialah kita membawa perkara. Baik, Pak Halius, terima kasih. Pak Arif, saya yakin sekali bahwa kehati-hatian jaksa di dalam melakukan penelitian perkara ini dapat kita andalkan gitu ya. Dan itu tentu akan membawa satu perkara ke pengadilan sehingga pembuktian di pengadilan. Kemudian yang ketiga catatan saya, siapapun yang berbohong di dalam berkas perkara ini itu tidak mudah kebohongan itu dipertahankan nanti di persidangan. Baik, kita akan melihat pemberkasan perkara, keterangan saksi, keterangan terdakwa itu hanya sekedar membawa perkara itu ke persidangan, hanya sekedar menjadi acuan bagi jaksa, menjadi acuan bagi hakim untuk membuka perkara itu selebar-lebarnya, seluas-luasnya di persidangan. Nah, ini tentu tidak mudah kalau ada kebohongan-kebohongan, ada hal-hal yang direncanakan untuk berbohong gitu. Dan ini saya kira akan bisa diungkap secara gamblang nantinya, baik oleh jaksa maupun oleh hakim. Baik, kita akan tunggu bersama-sama untuk P21, pemberkasannya sudah lengkap dan akan segera masuk ke persidangan. Terima kasih Pak Halius dan juga Prof. Suparji Ahmad untuk waktunya berbincang bersama kami. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di MNC News Prime karena kami akan kembali dengan narasumber lainnya. Tetaplah bersama kami.